Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Claudia Enar, NIM 2114202161, Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan membuat tugas ujian tengah semester mata kuliah farmakologi dengan dosen pengampu mata kuliah Nurse Afford Ongkart Eskep MKes. Rute pemberian obat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efek obat karena karakteristik lingkungan fisiologis, anatomi, dan biokimia yang berbeda pada daerah kontak obat dan tubuh. Karakteristik ini berbeda karena jumlah suplai darah yang berbeda, enzim-enzim dan getah-getah yang terdapat di lingkungan tersebut berbeda. Hal ini menyebabkan bahwa jumlah obat yang dapat mencapai lokasi kerjanya dalam waktu tertentu akan berbeda, tergantung dari rute pemberian obat. Efek sistemik dapat diperoleh dengan cara yang pertama, oral melalui saluran gastrointestinal dan rektal. Yang kedua, parenteral dengan cara intravena, intramuskuler, dan subkutan. Yang ketiga, instalasi langsung ke dalam paru-paru. Efek lokal dapat diperoleh dengan cara yang pertama intraokular, yang kedua intranasal, yang ketiga aural dengan cara diteteskan pada mata, hidung, dan telinga. Yang kedua intrarespiratoral berupa gas masuk paru-paru. Yang ketiga rektal, uretral, dan vaginal dengan cara dimasukkan ke dalam dubur, saluran kencing, dan kemaluan wanita. Obat meleleh atau larutan pada keringat badan atau larut dalam cairan badan. Jalur pemberian obat turut menentukan kecepatan dan kelengkapan resorpsi obat, tergantung dari efek yang diinginkan, yaitu efek sisternik atau di seluruh tubuh, atau efek lokal atau setempat, keadaan pasien, dan sifat-sifat fisiko-kimiawi obat. Dapat dipilih dari banyak cara untuk memberikan obat. Yang pertama, efek sisternik dibagi menjadi 3, yaitu oral, sublingual, dan injeksi. Yang kedua, efek lokal dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, intranasal, yang kedua intraokuler dan intraaurikuler, yang ketiga inhalasi, yang keempat intravaginal, yang kelima topikal. Secara umum, keuntungan dan kerugian dalam jalur pemberian obat. Yang pertama, oral. Keuntungan sangat menyenangkan, biasanya harganya terjangkau, aman, tidak merusak pertahanan kulit, pemberian biasanya tidak menyebabkan stres. Kerugian, sulit bagi yang enggan menelan obat, rasa cenderung pahit, proses cenderung lama. Yang kedua, sublingual. Keuntungan, proses absorpsi cepat, langsung pada vena mukosa, waktu kecil, tidak ribet, diletakkan pada bawah lidah atau pipi. Kerugian, pemakaian biasanya hanya untuk seseorang yang pingsan, dapat merangsang mukosa mulut. Yang ketiga, rektal. Keuntungan, terhindar dari rasa pahit, absorpsi cepat karena langsung memasuki vena mukosa, cepat melebur pada suhu tubuh. Kerugian, pemakaian kurang menyenangkan, kesediaan mudah tengik, dan harus dijaga kesterilannya dari mikroorganisme. Yang keempat, topikal. Keuntungan, memberikan efek lokal, efek samping sedikit. Kerugian, mungkin kotor dan dapat mengotori pakaian, cepat memasuki tubuh melalui abrasi, dan efek sistematik. Kelima, intramuskular. Keuntungan, nyeri akibat iritasi kurang, dapat diberikan dalam jumlah yang besar dari pemberian SC. Obat diabsorpsi dengan cepat. Kerugian, merusak barrier kulit, dapat menyebabkan kecemasan. Keenam, subkutan. Keuntungan, kerja obat lebih cepat dari pemberian oral. Kerugian, harus menggunakan teknik steril karena merusak barrier kulit. Diberikan hanya dalam jumlah kecil. Lebih lambat dari pemberian intramuskular, lebih mahal dari obat oral.
Beberapa obat dapat mengiritasi jaringan kulit dan menyebabkan nyeri, dapat menimbulkan kecemasan. Ketujuh, intradermal. Keuntungan absorpsi lambat digunakan untuk melihat reaksi alergi. Kerugian jumlah obat yang digunakan harus kecil, merusak barrier kulit. Yang kedelapan, intravena. Keuntungan efek kerja cepat. Kerugian terdapat pada obat dengan daya larut tinggi. Distribusi obat mungkin dihambat oleh sirkulasi darah yang menurun. 9. Inhalasi. Keuntungan pemberian obat melalui saluran pernapasan. Obat dapat diberikan pada pasien yang tidak sadar. Kerugian, obat dimasukkan pada efek setempat, menghasilkan efek sistemik, hanya digunakan untuk saluran pernapasan. Selanjutnya, bentuk sediaan berdasarkan jalur pemberian. Yang pertama, sediaan oral dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tablet yang digunakan melalui mulut, yang kedua tablet yang digunakan dalam rongga mulut, yang ketiga tablet yang digunakan untuk membuat larutan. Kemudian yang kedua sediaan melalui rektal dan vagina, yang ketiga sediaan implantasi, yang keempat sediaan parenteral. Terima kasih.